Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Cafe Kuningan di kota Payakumbuh, dan kota ini merupakan kota ketiga terbesar di Sumatera Barat. Dan saat ini saya berada di pinggir kota di sebuah kafe yang cukup indah dan bagus dengan nama Kuningan Cafe. Jadi cukup ramai sebetulnya kafe ini, dikunjungi oleh para generasi muda ya. Mengingat kafe ini juga sudah sekitaran 5 tahun berdiri ya. Jadi kita kali ini akan mengeksplor persoalan yang membuat kafe. Oke, selamat nih. Pertumbuhan kafe atau coffee shop di kota Payakumbuh cukup semarak dan signifikan. Hal ini bisa dilihat, kafe ini bertebaran sampai ke pelosok-pelosok di sepanjang jalan utama dan pinggiran kota. Bahkan tak ketinggalan, kafe ini juga banyak dibuka di kawasan pedesaan di Kabupaten Purwakarta. Fenomena pertumbuhan kafe secara umum di Indonesia meningkat 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Menjamurnya kafe atau coffee shop ini jelas bukan tren semata, tapi menjadi tanda adanya pergeseran gaya hidup dalam menikmati kopi dan minuman lainnya secara lebih santai, terang Arif Said, pemilik Gordi Indonesia yang kami kutip dari paparan online. Lebih lanjut, Gordi menjelaskan bahwa pergeseran budaya ini merupakan hal yang wajar. Saat sudah minum kopi atau minuman lainnya, orang akan selalu mencari sesuatu yang lebih, baik berupa rasa, kredibilitas sosial, termasuk lifestyle mereka. Salah satunya ya coffee shop atau kafe. Sebagaimana dikutip dari Wikipedia, kafe adalah jenis restoran yang menyajikan kopi dan teh, selain minuman ringan seperti makanan yang dipanggang atau makanan ringan lainnya. Istilah kafe berasal dari kata Prancis yang berarti kopi. Namun demikian, kafe diduga pertama kali muncul di Makkah pada sekitar tahun 1500 atau 1200 Masehi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kafe adalah tempat minum yang pengunjungnya dihibur dengan musik, atau tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti teh, kopi, dan minuman lain, serta kue-kue. Terlepas dari pengertian kafe secara definitif, khusus untuk kota Payakumbuh dan sekitarnya, tren peningkatan jumlah kafe cukup mencengangkan dan bahkan melebihi dari kota lain yang ada di Sumatera Barat di luar kota Padang. Dengan pertumbuhan kafe yang cukup tinggi, maka persaingan juga semakin ketat. Untuk itu, para pengusaha berusaha menjadikan yang terbaik. Kali ini kita berkeliling lebih dekat untuk mengamati kafe yang ada. Nampaknya kafe-kafe yang ada di kota Payakumbuh terkonsentrasi ya, masih terkonsentrasi di pusat kota. Namun demikian mereka memaksimalkan tempat, karena dari aspek kafe ini ada beberapa hal pembagian. Yang pertama tempat, dan juga nanti ada segmennya. Dari tempat kita lihat, kalau kafenya berada di pusat kota, ini mereka lebih memaksimalkan daripada tempat yang ada. Menata meja dan kursi, juga menata hiasan-hiasan yang ada di dinding, sehingga terlihat lebih menarik dan instagramable. Jadi kalangan-kalangan yang akan berkunjung juga akan berusaha
untuk mengamati sebelum mereka memasuki kafe. Kalau tempat tersebut menarik, mereka akan lebih tertarik untuk berkunjung. Lalu selanjutnya untuk masalah tempat ini, kalau kafenya berada di pinggir kota atau di luar daripada kota, mereka lebih leluasa untuk menata tempat karena pemandangan alam yang indah juga menjadi suatu daya tarik tersendiri, terutama sekali di daerah Kabupaten Lembong Kota dan juga di pinggir kota Payakumbuh. Selanjutnya untuk kafe ini yang tak kalah penting adalah dari aspek makanan yang disediakan, juga minuman yang ada ya. Beberapa kafe memang menyajikan makanan-makanan yang bernuansa Eropa seperti burger, steak, dan juga makanan yang lebih western gitu. Namun demikian juga ada juga kafe yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi seperti kawat daun, bakwan, makanan-makanan tradisional yang ada di samping mereka juga menyajikan makanan-makanan Western atau Eropa dan juga makanan Indonesia. Karena dari aspek makanan ini juga sangat berpengaruh pada pengunjung nanti. Bagi anak-anak muda mungkin akan lebih familiar dengan minuman-minuman yang fresh, juicy, dan juga minuman yang lebih modern gitu ya, seperti boba dengan istilah-istilah asing. Dan bagi peminat yang lebih tua atau itu berorientasi kepada makanan tradisional atau minuman tradisional seperti kawat daun dan juga minuman lainnya, kopi-kopi yang klasik. Kalau anak muda tentu lebih ke kopinya espresso dan segala macam latte dan yang lainnya. Pada intinya, penataan tempat dan juga penyajian makanan akan sangat berpengaruh terhadap pengunjung atau segmen mana yang akan dijaring oleh pemilik kafe nantinya. Yang sangat mencengangkan lagi di kota Payakumbuh ini, para pengusaha kafe ataupun yang mengelola kafe ini adalah generasi muda atau para pengusaha muda yang rata-rata berumur masih belia gitu. Dari mereka memanage, mengelola, bahkan mempunyai kreativitas yang tinggi terhadap keberlangsungan kafe-kafe yang ada di Payakumbuh ini. Ini suatu nilai plus yang sangat luar biasa sekali saya lihat, dan tentunya ini aset bagi daerah. Bagaimana nanti perkembangan kota Payakumbuh dengan keberadaan kafe ini akan semakin lebih maju. Nah, sekarang saya berada di Cafe Golden Memory di kawasan Ngalau. Saya sengaja datang sore karena ada janjian wawancarai pemilik kafe. Dengan datangnya saya sore kan kondisi kafe belum banyak didatangi. Kafe ini segmennya adalah generasi 80 ke bawah dengan konsep nostalgia gitu. Dengan menyajikan makanan yang variatif
kopi, minumannya juga variatif, ditambah dengan ada live musik di sini, dan kita sudah ada yang mewakili KTP untuk wawancara kali ini. Oke, selamat sore. Kali ini kita berada di Cafe Golden Memory di kawasan Ngalau. Kita kali ini bincang-bincang dengan anak muda yang mewakili pemilik kafe ini Golden Memory yang bernama Aldo. Selamat sore Aldo. Sore. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Aldo. Ini konsep kafe ini apa ini? Konsep keluarga Ya. Keluarga. 80-an ke bawah lah. Ke bawah. Jadi dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Anak muda. Oh, mantap ya. Alhamdulillah rame ya kalau malam-malam. Alhamdulillah. Ya. Lalu sebagaimana diketahui karena kafe di Payakumbuh ini kan cukup banyak nih. Di mana melebihi dari Kota Bukit Tinggi. Ya. Itu kalau dari data yang kita lihat itu lebih dari 180. Wah, nah, sedangkan Bukit Tinggi ini tidak lebih dari 50-an. Gimana nih teknik atau strategi Aldo untuk menjaring atau kunjungan atau meningkatkan kunjungan dari kafe ini? Dari pelayanan, Pelayanan. Karena kita mulai jual jasa ya. Jual jasa. Dari makanannya hingga minuman. Itu sih Om. Ya, mantap ya. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Karena ini agak sedikit sensitif ini Aldo ya. Ada isu-isu yang beredar. Bahwasanya kafe ini dijadikan suatu tempat untuk ajang yang tidak baik, asusila dan segala macam. Nah, bagaimana nih kafe Golden Memory ini menangkal dari kondisi ini? Kalau di sini alhamdulillah nggak ada ya Om ya. Ya. Kalau di sini, tapi mungkin di yang lain ada. Tapi semenjak dibentuk tim 7 Ya. oleh wali kota, mungkin itu juga Berdampak ya untuk efek jera ya. Iya. Tidak lagi melaksanakan kegiatan yang misalnya penjualan narkoba atau prostitusi dan segala macam ya. Iya. Udah, moga-moga tuntas di Kota Payakumbuh dan tidak ditemukan lagi Amin. hal-hal yang berwujud seperti itu ya, Aldo. Ya. Itu saja Aldo, terima kasih atas kesempatannya dan semoga Cafe Golden Memory ini semakin jaya, Amin. semakin berkembang. Demikianlah sekelumit tentang rahasia keberadaan kafe di Kota Payakumbuh dan sekitarnya. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang maksimal, terutama sekali dari perkembangan kota. Karena dengan keberadaan kafe banyak sisi positif yang dapat kita ambil, terutama sekali peningkatan ekonomi masyarakat yang nanti juga akan berimbas kepada petani dan juga para generasi muda yang berminat untuk jadi barista misalnya. Namun demikian, kita berharap aturan-aturan yang telah ditegakkan oleh pemerintah kota untuk menangkal hal-hal yang tidak baik dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Karena saat ini kita lihat kafe-kafe yang ada di Payakumbuh sudah tertib dan tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada perbuatan tercela lainnya. Dari Jalan Soekarno-Hatta, Payakumbuh, saya Papatan Channel. Mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenaan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.